Bagi kalian yang masih mencari kisi-kisi SKB CPNS Kemenkumham formasi SMA, ini video yang paling tepat untuk kalian tonton. Kisi-kisi CPNS SKB tahun 2024 Kemenkumham, khususnya penjaga tahanan, di sini saya akan bahas untuk pemeriksaan keimigrasian di video selanjutnya ya. Ini berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/SM.M.SM01.00/2024. Formasi penjaga tahanan. Di sini ada kemampuan umum mengenai Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang ASN. Lalu ada kemampuan khusus adanya Undang-Undang Pemasyarakatan, KUHP, KUHAP, Permenkumham Tata Tertib Lapas dan Rutan, Permenkumham Pengamanan Lapas dan Rutan, Permenpan JF Pengamanan Pemasyarakatan. JF di sini adalah jabatan fungsional. Kemudian Undang-Undang Narkotika, Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020 sampai 2024. Baik, kita akan ulas satu persatu nih. Yang pertama, Undang-Undang HAM atau Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999. Nah, di sini akan saya jelaskan untuk yang poin-poin pentingnya saja. Dan teman-teman bisa belajar di Google Drive yang akan saya bagikan di link di bawah ini. Silakan dapat di-download dan dapat dipelajari untuk lebih lengkapnya. Di sini poin-poin penting akan saya bagikan. Yang pertama, HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Kemudian, setiap orang berhak atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Lalu hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, di antaranya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, dan pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Selain Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, ada beberapa undang-undang lain yang berkaitan dengan HAM, yaitu Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, lalu Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Itu mengenai Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 1999. Lalu ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, yang mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN di Indonesia. Di Google Drive juga saya sudah lampirkan aturan lengkap dari Undang-Undang ASN ini. Nah, apa sih tujuannya untuk membangun aparatur sipil negara yang pertama memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, lalu bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini seputar kisi-kisi mengenai Undang-Undang ASN ya. Lalu ada tes SKB dengan kemampuan khusus, yaitu dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana dan sanksi di Indonesia. KUHP merupakan acuan hukum pidana positif yang dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia. KUHP terdiri dari 3 bagian, yaitu buku 1 tentang aturan umum, buku 2 tentang kejahatan, buku 3 tentang pelanggaran. KUHP yang berlaku saat ini adalah hasil dari pengesahan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 oleh Presiden dan DPR RI. Undang-undang ini menggantikan Witbook van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman dapat pelajari di Google Drive ya. Lalu ada tes kemampuan khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. KUHAP merupakan singkatan dari Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, KUHP mengatur prosedur tindak pidana seperti penyidikan, penyelidikan, penahanan, dan penangkapan. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran yang selengkapnya dari suatu perkara pidana. Selanjutnya, kemampuan khusus mengenai Permenkumham nomor 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lembaga pemasyarakatan, lapas, dan rumah tahanan negara rutan. Permenkumham ini dibuat untuk mengatur pengamanan di lapas dan rutan agar kondisi yang aman dan tertib dapat terpelihara. Keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam lapas dan rutan merupakan syarat utama untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Dan di sini ada beberapa hal yang diatur dalam Permenkumham nomor 33 tahun 2015, yaitu antara lain yang pertama, kepala lapas atau rutan wajib melaporkan pelaksanaan tugas pengamanan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lalu petugas pengamanan berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itulah mengenai Permenkumham nomor 33 tahun 2015. Selengkapnya dapat teman-teman pelajari di Google Drive. Lalu tes kemampuan khusus lainnya, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di sini harus dibahas juga ya mengenai narkotika. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Lalu ada kemampuan khusus mengenai Instruksi Presiden atau Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN yang merupakan singkatan dari Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikonarkotika. Di sini ada peran masyarakat dan pelaku usaha dalam pelaksanaan rencana aksi P4GN. Dukungan aktif seluruh lapisan masyarakat diperlukan untuk mensukseskan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Nah, terdapat beberapa contoh aksi yang dapat dilakukan seperti membentuk regulasi tentang P4GN di lingkup instansi. Kemudian membentuk satgas atau relawan anti narkotika dan psekursor narkotika. Lalu menyediakan dan menyebarkan informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan psikor narkotika. Lalu P4GN ini merupakan upaya yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha untuk mengindahkan masyarakat dari resiko penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, itu ada beberapa undang-undang yang harus teman-teman kuasai, harus teman-teman pelajari. Selengkapnya dapat dipelajari di Google Drive yang akan saya bagikan. Dan sampai di sini saya sampaikan untuk mengenai kisi-kisi apa sih yang akan keluar nantinya ketika teman-teman mengikuti SKB CPNS Kemenkumham tahun 2024 mengenai formasi penjaga tahanan, baik itu di lapas maupun di rutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.